Episode penutup dari Daredevil Born Again season kedua mengandung makna yang ironis dan penuh dengan pembantaian antara Daredevil dan juga Kingpin. Dan juga ada ending yang tersirat sebelum menuju kepada Spider-Man Brand New Day dan juga series Daredevil Born Again season ketiga. So Mario Booster, let's break down this video. Stay down, Fisk! This is your so-called retribution? Oke, sebelum kita mulai, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu. Oke, karena di episode ini akan ada mengandung banyak sekali darah dan juga pembantaian yang lebih brutal ketimbang Project MCU yang sebelumnya. Oke, kisah ini akhirnya melanjutkan persidangan antara kasus Karen Page yang dituduh atas kejahatan membantu pelaku vigilante, yang akhirnya hal itu mengejutkan semua orang bahwa Matt Murdock resmi kembali sebagai pengacara pembela dan juga memojokkan semua kasus yang melibatkan wali kota Wilson Fisk. Setelah Matt Murdock yang sebelumnya tertembak oleh para pasukan anti vigilante, dia akhirnya dirawat oleh Jessica Jones yang tadinya dia berusaha untuk pergi demi keluarganya. Ternyata dia kembali untuk membela keadilan bagi kota New York itu sendiri. Di situ, Wilson Fisk sangat tertantang dengan undangan dari Matt Murdock untuk hadir sebagai saksi. Nah, di pengadilan itu, Matt Murdock berusaha untuk memojokkan semua kasus yang melibatkan Kingpin selama dia menjabat sebagai wali kota, terutama soal tenggelamnya kapal Northern Star yang ternyata hal itu menyimpan semua senjata ilegal yang dibeli oleh Fisk dari luar negeri. Dan Kingpin dipojokkan banget oleh Matt Murdock dengan semua bukti-bukti dari korban kekejaman Kingpin sejak awal dia menjabat sebagai wali kota. Sampai-sampai emosinya semakin tidak terkendali. Thank you for joining us today. Not at all. I consider it my civic duty. I'm sorry, was that an answer or a speech, Mr. Mayor? You don't get to know what comes through our port. I am Daredevil. Blind. Akhirnya dikarenakan Matt Murdock udah mentok, terpaksa dia akhirnya membongkar alter ego dia sebagai Daredevil dengan cara dia melemparkan tokannya ke tembok dan juga menangkapnya kembali. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada adegan dia di filmnya Spider-Man No Way Home. Dan ini udah jadi sebuah bukti kuat kalau emang Matt Murdock selama ini bukan menghilang, tetapi dia beraksi di balik alter ego dia sebagai Daredevil. Hal ini membuat publik jadi gempar, yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada adegan pengakuan Tony Stark sebagai Iron Man di ending film pertamanya terdahulu, dan hal itu dibayar lunas kepada filmnya Avengers Endgame dengan kalimat yang sama. Kemudian ketika Kingpin udah ke pojok, dia akhirnya dituntut oleh gubernur kota New York untuk segera resign sebagai wali kota. Tapi di situ terlihat kalau Kingpin masih mempertahankan egonya dia sebagai wali kota karena dia masih haus akan kekuasaan tirani yang telah ia bangun selama bertahun-tahun lamanya ini. Align yourself with Ms. Jones. Watch yourself, Kingpin. Kemudian di luar gedung pengadilan, Wilson Fisk ternyata memasang sebuah jebakan untuk Bullseye dengan cara memasang Bullseye yang palsu untuk menembak Wilson Fisk ketika dia di luar gedung pengadilan agar bisa memancing emosi semua para warga kota untuk bisa membelanya. Nah, hal ini pernah ia lakukan kepada Ben Poindexter di season ketiga ketika dia disuruh oleh Kingpin untuk mencuri kostum Daredevil agar bisa menghancurkan sisi alter ego Daredevil sebagai pembunuh berantai. Karena dia masih percaya bahwa publik masih bisa gampang disetir dengan kemampuan politiknya. Tapi itu gaklah mudah Ferguson, karena pada akhirnya Bullseye yang asli langsung membunuh semua para pasukan anti vigilante yang berjaga di sana, sekaligus membunuh penirunya dengan cepat. Alhasil Bullseye yang asli langsung menembak Buck Cashman ketika dia mengamankan Kingpin di depan gedung pengadilan tersebut, dan semuanya akhirnya menjadi kacau. Dan tiba-tiba Wilson Fisk berusaha untuk memainkan playing victim dan juga memberikan sebuah pidato kepada warga New York untuk mancing amarah semua orang bahwa dia diserang oleh para pasukan vigilante. Tetapi gak lama kemudian, Bibi Yurik akhirnya menyabotase semua syaratnya dan memberikan semua bukti-bukti yang pernah ia dapatkan terkait soal kejahatan Wilson Fisk dan juga para pasukan anti vigilantinya yang semakin brutal. Di situ akhirnya semua para warga kota New York bersatu untuk menghancurkan Kingpin.
dan mereka semua memakai topeng Daredevil sekaligus jaket merah sebagai bentuk perlawanan politik kepada monster yang selama ini menjabat sebagai penguasa tirani. Jujur, adegan ini bikin gua merinding parah, yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada Daredevil season ketiga ketika semua warga tahu kebusukan Kingpin yang dibongkar oleh mendiang agen FBI Rainer Dim yang dibunuh oleh Vanessa. Matthew Murdock, Daredevil. No, wait, you don't want to do that. Get fire in that top right window! New York is in a state of emergency. We are under siege. Will you? We are under siege. Di situ, Powers sebagai kepala tim anti vigilante, dia berusaha untuk memutarbalikan kebenarannya. Tetapi rekannya yang bernama Connor itu perlahan hatinya mulai terbuka ketika semua orang mendesak untuk masuk ke gedung itu untuk mencari Kingpin. Lalu akhirnya Connor membiarkan semua orang itu untuk masuk karena dia akhirnya sadar bahwa selama ini dia telah melakukan sebuah hal yang salah. Di situ mereka semua mencari Kingpin, tetapi ketika Kingpin lagi sembunyi, dia tiba-tiba dapat sebuah telepon dari Jaksa Agung. Dan dia mengatakan bahwa Kingpin diberikan sebuah dua opsi. Yang pertama, Kingpin harus melakukan pengasingan di luar kota. Yang kedua, Kingpin harus masuk penjara karena situasinya sedang lagi chaos di kota New York tersebut karena ulahnya sendiri. Tapi di situ, Kingpin masih berpegang teguh kepada kekuasaannya dan memilih untuk membantai semua orang-orang itu dengan tangannya sendiri dengan cara yang sangat brutal dan juga kejam. Dan ini pertama kalinya Kingpin membantai mereka semua dengan kejam dan juga penuh dengan tumpahan darah. Yang dimana hal ini sekaligus menggambarkan bahwa dia udah gak stabil secara emosi dan juga egonya sebagai penguasa. Dan semua orang jadi saksi akan hal ini. You're wrong! I've given you my heart and my soul! I fought for you and I stand here now! Sampai pada akhirnya Kingpin hampir mati di tangan semua para rakyatnya sendiri. Dan akhirnya Daredevil serta Kingpin berusaha untuk tenang dan dia menawarkan sebuah jalan damai untuk segera mundur sebagai wali kota daripada mereka terus bertarung dan banyak orang yang gak bersalah jadi korban. Nah, kesepakatan ini akhirnya disetujui oleh Kingpin, yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada Daredevil season ketiga ketika mereka berdua melakukan perjanjian kalau Kingpin harus stay di penjara dan tetap menjaga keselamatan Vanessa di tangan Daredevil. Tapi hal itu langsung dilanggar oleh Kingpin dan tetap menjadi bos mafia yang bergerak di balik layar, yang debutnya langsung muncul pada Hawkeye series episode ke-6. She thinks that she can quit her job as if she works for Goldman Sachs. Dengan perjanjian itu, akhirnya Daredevil dan juga Kingpin sudah tidak ada permusuhan lagi. Dari situ, Kingpin memilih untuk meninggalkan kota New York daripada harus dipenjara, karena dia tahu kalau dia di penjara, dia akan bisa bebas lagi dan menjadi bos mafia seperti dulu. Tapi bukan Kingpin saja. Di situ akhirnya Daredevil juga menyerahkan dirinya kepada kepolisian atas kekerasan yang pernah ia lakukan sebagai vigilante selama bertahun-tahun ini sebagai bayaran dan juga penebusan dosa yang harus dia tanggung. Dan di adegan ini kita bisa melihat bahwa Daredevil ini menyerahkan dirinya dengan cara yang ikhlas dan juga penuh dengan tanggung jawab sebagai warga sipil Amerika Serikat. Nah, jujur ini adalah ending yang sangat ironis banget kepada Kingpin dan juga Daredevil. Nah, untuk Kingpin memang dalam segi bentuk fisiknya dia lebih bebas ketimbang Daredevil. Tetapi dalam segi bentuk psikisnya, mentalnya, bahkan pengalaman dia sudah hancur total karena kematian Vanessa yang udah berhasil menemukan hatinya dan juga mentalnya sebagai manusia dan juga monster di MCU. Sedangkan ketika Daredevil masuk penjara, dia dianggap sebagai pembebas rakyat dari tirani dan juga superhero MCU yang paling berjasa untuk negara Amerika Serikat yang levelnya setara dengan para anggota Avengers. Bahkan Bibi Urich yang merupakan keponakan Ben Urich yang juga terjun dalam menjatuhkan Kingpin sebagai wali kota, akhirnya dia diberikan pekerjaan oleh kepala dari koran buletin yang bernama Michael Ellison yang juga diperankan oleh Geoffrey Cantor.
Di situ, Baby Yurik melihat semua berbagai macam berkas-berkas pengedilan pamannya yang pernah ia tulis sebagai jurnalis di buletin tersebut. Yang pertama ada foto soal pertempuran New York tahun 2012 yang dilakukan oleh para tim Avengers untuk pertama kalinya. Lalu ada foto tentang misteri Kingpin yang mulai mencuat dan itu merupakan sebuah berita yang ia tulis di tahun 2015. Karena saat itu, Daredevil minta bantuan kepada Ben Urich untuk mencari keluar Kingpin dari persembunyiannya untuk pertama kali. Lalu ada berita Harlem Terror yang dimana ini merupakan sebuah kasus ketika Hulk melawan Abomination yang terjadi di Harlem pada tahun 2008 di film The Incredible Hulk. Dan juga ada sebuah bentuk artikel Ben Urich yang mengatakan genggaman pasifis, bagaimanakah satu orang saja bisa mengontrol semua sisi gelap kota New York itu sendiri. Nah, artikel ini memang pernah Ben Urich tulis ketika dia dapat sebuah informasi dari Karen Page di episode keempat bahwa ada banyak sekali mafia yang berkolaborasi dengan Kingpin di season pertama untuk menguasai kota New York. Kemudian akhirnya Luke Cage kembali dari misinya di luar negeri dan berkumpul bersama dengan Jessica Jones dan juga putrinya Danielle. Dan di situ Luke Cage menjelaskan kalau misinya sudah selesai karena Charles sebagai agen CIA udah merekrut vigilante yang kapasitasnya yang lebih cocok ketimbang dirinya, yaitu adalah Bullseye alias Ben Poindexter ketika mereka berdua naik ke atas pesawat pemerintah yang jauh lebih eksklusif. Nah, dengan Charles sebagai agen CIA di sini, ada kemungkinan besar kalau sepertinya Bullseye ini akan bergabung kepada tim The New Avengers alias Thunderbolts, yang kemungkinan besar dia juga akan hadir penuh kepada filmnya Avengers Doomsday nanti ya. Kemudian ketika Kingpin udah lengser sebagai wali kota, semua pengikutnya akhirnya dibubarkan, termasuk semua para pasukan anti vigilante yang dikurung bersama juga dengan Matt Murdock di penjara yang sama. Sementara itu, Dr. Heather Glenn akhirnya udah bertransformasi menjadi Muse itu sendiri, dan ini akan jadi sebuah bentuk tease kepada season ketiga bahwa Muse versi perempuan ini akan hadir sebagai ancaman baru persis dengan versi komiknya. Dan di akhir adegan ini, Kingpin ternyata udah berada di pengasingan yang gak seorang pun bisa mengincarnya, yaitu berada di pantai. Dan ini adalah pantai yang sama ketika Kingpin dan juga Vanessa pernah berliburan bersama, yang dimana hal ini udah pernah ditis di episode kelima pasca menjelang kematian Vanessa Fisk di tangan Kingpin. Dan juga hal ini akan jadi sebuah bentuk jembatan yang pas kepada filmnya Spider-Man Brand New Day, karena sekarang kursi wali kotanya sudah kosong dan sepertinya akan digantikan oleh Ibu Sheila Rivera, yang dimana dia juga akan tampil penuh sebagai wali kota di filmnya Spider-Man Brand New Day nanti. Nah, dengan runtuhnya sistem hukum anti vigilante ini, akhirnya sekarang semua para hero-hero bertopeng MCU bisa beraksi kembali dengan bebas. Makanya kenapa di filmnya Spider-Man Brand New Day kita bisa melihat bahwa ada banyak banget villain-villain Spider-Man yang tampil kepada MCU ini. Ada Boomerang, ada Tarantula, Scorpion, bahkan Tombstone, semuanya akan hadir penuh kepada film MCU yang satu ini. Termasuk juga dengan si Punisher. Punisher nih, boleh. Tapi pertanyaannya, apakah Daredevil akan tampil kepada filmnya Spider-Man Brand New Day? Sepertinya enggak deh ya, karena sekarang Daredevil udah mendekam di penjara untuk memperbaiki semua kesalahan yang pernah ia lakukan di MCU selama ini sebagai seorang vigilante. Dan juga sepertinya hal ini akan nyambung kepada proyeknya Punisher One Last Kill, yang sampai sekarang kita nggak pernah tahu apa plot cerita yang akan disampaikan, karena proyek ini akan siap tayang hari Rabu minggu depan langsung di platform Disney Plus Indonesia. Kalau emang Punisher One Last Kill ini akan jadi sebuah bentuk jembatan kepada Daredevil Born Again season kedua, besar kemungkinan kita akan bisa melihat bagaimana bentuk POV Punisher ketika dia udah melihat bahwa kota New York sudah dalam keadaan yang sangat kacau banget ketika Kingpin udah mulai gak stabil dan menjadi penguasa New York paling mengerikan sepanjang season kedua Born Again kemarin. Atau bisa jadi ini akan ambil latar sebelum Daredevil Born Again season pertama ketika Punisher udah menghilang dan memutuskan untuk pensiun sebagai vigilante sebelum akhirnya dia bertemu dengan Matt Murdock pada episode keempat
Daredevil Born Again season pertama? Well, lagi-lagi ya kita kurang tahu ya. Yang jelas mungkin saja hal itu akan terjawab kepada proyeknya Punisher One Last Kill nanti. Tapi tenang ya, mungkin buat kamu-kamu yang suka kepada Kingpin versi MCU ini, tenang, kisahnya belum berakhir men. Kingpin juga akan kembali penuh kepada Daredevil Born Again scene ketiga dengan penampilan yang baru, lebih kurus dan juga berjanggut putih, serta perawakannya yang sudah nggak dikenal oleh orang lagi. Apalagi di belakangnya kita bisa menemukan ada sebuah poster support penuh untuk wali kota Sheila Rivera dengan warna kuning yang mengedepankan kesejahteraan rakyat dan juga mengedepankan visi misi para superhero vigilante di kota New York. Dan kisah Daredevil Born Again nanti sepertinya akan digantikan penuh oleh para anggota The Defenders alias Avengers versi jalan ini ya, seperti ada Luke Cage, Iron Fist, dan juga Jessica Jones, serta sepertinya Elektra akan tampil penuh juga kepada Daredevil Born Again season ketiga. Jadi well, bisa gua katakan kalau nanti akan jadi momen reuni penuh untuk para hero-hero Marvel Netflix ke MCU yang satu ini. I accept. You understand if I don't shake your hand. Oke, itu tadi adalah sebuah bentuk pembahasan ending dan juga breakdown untuk episode 8 Daredevil Born Again season kedua. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan sebuah detail ataupun teori yang gak gua sebutkan di video ini, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.